welcome back to Inza Wizi. Karena cerita ingin mendengar bagianmu. Gimana guys kabar kalian? Gua berharap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Apalagi sekarang pandemi lagi tinggi-tingginya ya, angka COVID. Jadi guys stay safe, stay healthy. Dan juga selalu terapkan prokes dimanapun ya kalian berada pastinya. Thank you juga buat support kalian sebelumnya yang udah subscribe di channel ini. Kemudian juga udah like, udah berikan komentar dan juga share ke teman-teman yang lain kalau misalkan ada video-video yang menarik dari channel Inza Wizi ini. Nah guys, hari ini gue akan membahas mengenai love languages. Jadi kalau misalkan kalian sudah mendengar atau mungkin juga udah melihat questions box ya, yang waktu itu gue udah pernah naikin di Instagram gue. Jadi hari ini kita akan bahas love languages dan kita masih di Zodiac X Zodiac Corner nih. Jadi gue juga udah kedatangan 2 tamu hari ini ya. Kalau misalnya yang pertama nih satu, kalian mungkin udah familiar ya dengan orang yang punya masalah banyak. Masalah banyak sih. Sri kayak Aliong dong, ya kan? Lopan. Hari ini gue sebut dia Leo 2 kali ya. Leo 2. Hari ini Leo 2. Leo cuma 2 coy hari ini. Hari ini Leo cuma 2 soalnya. Gue Leo 1 dan hari ini ada Leo 2 menemani. Dan hari ini ada wajah baru nih. Apa kabar, Beb? Tolong dong diperkenalin diri dulu. Kalau di sini perkenalan dirinya itu harus dengan tanggal lahir dan juga zodiak, say. Kalau tanggal lahir takut dipelet ya, Beb. Jadi zodiak aja. Gitu. Aku Mbak Sagi di sini. Mbak Sagi. Oh, kita hari ini ada Sagittarius, guys. Kita mantap. Another fire sign ya. Another fire sign ya. Saling membakar. Betul. Iya kan. Kita cuma perlu bakar. Dark nih. Ketawa ya belum Maaf. Masih awal loh ya. Masih awal di have you balik kembali ke topik ya emang nih ya. Maaf. Jadi hari ini bakal ada Leo X Sagittarius ya. Wah, seru banget nih pastinya kita akan bahas. Sebelumnya kalian gimana, apa kabar? Baik guys. So far so good. Klasik banget. Ya, pandemi bikin toko sepi. Jadi buat teman-teman yang lagi ada pandemi, tolong jaga diri, vaksin, jaga kesehatan. Lu yang masih muda, lu nggak kenapa-napa bro, tapi orang tua lu pikirin. Ya, toko gue sepi cuy, sembuh cepetan cuy. Sumpah gue nggak kuat hidup kayak gini terus. Kalau gue sibuk, kalau toko gue rame, gue nggak di sini. Ya. Kayak gak ada kerjaan ya gitu ya. Iya betul. Ya semoga pandemi cepat berakhir ya beneran deh guys, biar bisa kumpul-kumpul lagi, biar bisa santai-santai lagi ya kan. Amin. Thank you banget ya guys, kalian udah mau datang hari ini ngobrol-ngobrol bareng gua hari ini di sini ya. Gila. Siapa yang nggak mau datang ke podcast Inza Wizi? Apple banget ya sih. Biar talentnya kepake lagi, Beb. Oh gitu ya. Next time datang lagi soalnya. Oke deh. Nah, jadi langsung aja ke topik hari ini guys. Kita akan bahas the love languages. Asik, love languages. Mungkin kalau misalkan ngomongin love languages itu sebenarnya udah kayak ngomongin zodiak nggak sih? Kalau di generasi kita ngomongin sio kayak itu sesuatu yang apa ya, kayak general banget gitu. Kayak lu ngomongin love languages lu apa gitu kan, kayak gitu-gitu. Kadang katanya kalau kerja aja, orang yang apply kerjaan itu ditanyain kayak zodiak apa, karena ada beberapa yang percaya nggak percaya. Nah itu, jadi di kantor gue dulu juga dibahasnya zodiak lu apa. Serius sampai begitu? Nah sampai begitunya, karena ketika misalkan lu ciong nih, bisa diinin ke tim yang lain coy. Ciong maksudnya nggak cocok? Iya nggak cocok. Sebegitunya tentang zodiak kan. Padahal belum tahu sifat aslinya dulu. Betul Beb. Iya, tapi dari zodiaknya justru yang dilihat ya. Menarik. Tapi kadang ada beberapa part yang dibilang kalau zodiak ini begini, ada yang iya juga gitu di bagian situ gitu. Ngerti gak sih? Kayak ada yang bilang, oh Leo mah batu orangnya. Oh iya juga sih. Jangan curhat. Nah maksudnya, kita soalnya ngalamin. Nah itu maksudnya. Tapi iya sih, bener sih harus diakui sih. Ada sam-sam part yang ya ada benernya juga sih gitu. Percaya nggak percaya. Padahal orang batu tuh nggak cuma Leo. Sagi juga bisa. Ya sorry. Bakar aja belum mau udah dibakar aja ya. Belum apa-apa, yuk. Tinggal gasolinnya aja nih Beb. Langsung asli. Fakta emang menyakitkan. Fakta emang menyakitkan.
Oke, ini kalau nggak makin panjang ya. Oh, Lama kalian kita balikin dulu ke love languages nih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ke love languages itu, jadi awalnya itu ini pernyataan sebenarnya dari buku sih dengan judul The 5 Love Languages itu dari Gary Chapman. Jadi si Gary Chapman ini bilang bahwa setiap manusia itu punya bahasa cintanya masing-masing gitu. Tapi sama si Gary Chapman ini dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada words of affirmation gitu ya. Jadi kalau misalkan lu punya pacar nih atau punya pasangan yang kayaknya dia bilang, "Hai, kamu hari ini cantik banget, Beb." Terus lu, "Oh, aku seneng banget." gitu. Itu adalah words of affirmation. Jadi mungkin ketika kamu senang, bahasa cinta kamu adalah words of affirmation. Jadi pujian secara verbal. Praise yang sangat simple gitu ya. Usaha kamu keren banget loh hari ini. Terus kamu merasa senang. Mungkin itu adalah love language kamu. Words of affirmation. Itu yang pertama. Yang kedua ada acts of service. Nah, kalau tadi adalah bicara, kata-kata, acts of service itu lebih ke tindakan lebih besar daripada kata-kata gitu. Tadi mau verbal, yang ini yang action. Ini lebih actionnya gitu. Terus kemudian yang ketiga itu ada receiving gifts. Jadi buat kalian yang aku suka nih dibeliin tas sama dia, aku suka dibeliin kalung. Tapi mungkin bisa aja at some point itu lebih meaningful gitu jadinya. Dan ketika kamu suka dengan itu, berarti mungkin memang love language kamu adalah receiving gifts gitu, mendapatkan hadiah gitu teman-teman. Nah, yang keempat ada quality time. Jadi quality time ini justru adalah orang-orang yang lebih mengutamakan kualitas gitu ya daripada kuantitas. Jadi ketika lu mendapatkan ada deep talk dengan orang itu, terus ketika lu merasa ada presence-nya di situ, lu merasa udah bahagia gitu. Simple sekali. Yang penting sama kamu, Beb. Yang penting sama kamu, Beb. Gitu ya. Itu adalah orang-orang quality time. Terus yang terakhir adalah physical touch. Nah, jadi kalian ingin dekat tapi dengan secara kontak fisik gitu. Pegangan tangan, cuddling. Harus touchy. Suara apa tuh? ASMR. Nah, jadi kalau misalnya kalian yang suka gitu ya mungkin dengan physical touch, ya itu mungkin adalah love language kalian. Nah, jadi gue pengen tanya nih sama kalian berdua, kalau untuk love language lu pada tuh apa sih? Bahas lagi. Langsung ya, tamu baru langsung ditaruh ya. Privilege gak sih nih? Baik, thank you loh. Kalau gue yang pertama itu malah quality time. Oh, lu quality time sis. Oke. Quality time, Beb. Terus yang kedua itu physical touch. Oh, physical touch. Suka touchy ya. Terus aku. Baik. Belum mau. Yang ketiga sama keempat itu aku totalnya sama percentage-nya. Itu ada acts of service sama words of affirmation. Itu sama percentage-nya. Terus yang paling bawah 0% receiving gifts, Beb. Oh, receiving gifts. Jadi malah paling gak suka dikasih hadiah justru. Suka. Oh, emang gak suka? Gak suka, karena aku bisa afford sendiri gitu. Enggak. Strong woman coy. Aku bisa paham sih sebenarnya. Gitu loh, Beb. Oke. Gitu. Menarik nih Mbak Sagi ya. Oke, jadi quality time nomor 1, tapi yang paling list adalah receiving gifts ya. Receiving gifts. Itu 0, Beb. 0 bahkan. Kalau Bapak Leo 2? Ada ikut tes di internet, bisa dilihat. Oh iya, internet. Buat kalian yang pengen tes itu bisa juga ke fivelanguages.com kalau nggak saya guys. Bodoh lah. Pokoknya, nah yang paling pertama itu physical touch. Physical touch. Iya. Oh, touchy. Karena bagi gue tuh sentuhan itu yang paling intim, coy. Oh gitu. Bener dong. Iya. Kalau menurut gue sih gitu. Misalnya nih, gue sayang sama dia pasangan gue kan dengan sentuhan. Dikit-dikit mungkin rangkul atau pegang pundak atau elus kepala. Kenapa gue bisa menunjukin itu spesial? Soalnya gue nggak mungkin elus kepala orang lain. Elus kepala. Bapak lu kan off-care gak sih? Iya gak sih? Mohon maaf. Bapak capek kerja ya? Itu love language lu, iya gak sih? Kenapa? Ya enggak lah. Masa ngelus-ngelus botak pitak. Canda pitak. Maaf ya. Parah. Ada kata-kata. Terus yang kedua itu
30% words of affirmation yang kedua. Oh, dipuji. Suka dipuji. Enggak, kan ini love language-nya gue. Suka ngasih sesuatu nggak sih? Oh, bisa ngasih tapi bisa juga Oh, oke. Tapi memang gue termasuk orang yang suka semangatin orang, muji orang, Aku setuju sih. ngasih tips and trick dan bla-bla. Terus yang ketiga, quality time. Oh, kalau tidak Yang ketiga. justru ya. Yang keempat, acts of service 10%. Jadi nggak perlu lah layanin gue gitu-gitu. Lu nggak usah capek-capek urusin aja diri. Gue mah gampang cuy. Oh, gila. Jarang-jarang cowok kayak gini. Laki-laki idaman. Mantap. Don't mind me, mind yourself. Asik. Terus yang terakhir, receiving gifts. Receiving gifts. Receiving gifts itu 0%. Oh, sama ya berarti ya. Receiving gifts. Karena mungkin saya bisa provide juga. Tadi ngata-ngatain Anjay. Ngeselin ya. Nah, maksudnya buat yang kalian yang lagi BU buat nabung sesuatu pakai duit buat kalian aja. Gue sayang kalian nggak perlu ngurangin duit buat gue gitu. Oh wow. Oke. Bullshit. Nah, tadi udah denger nih seputar love languages kalian. Tapi kalau misalnya dengan love languages kalian ini, kalian pernah nggak sih dapat pengalaman-pengalaman yang kayak aneh gitu? Maksudnya dalam arti contoh, kayak gue jujur waktu itu pernah ditanyain. Gue love languages-nya pertama tuh adalah quality time. Yang kedua gue physical touch. 3 itu gue acts of service, 4 itu words of affirmation, 5 juga receiving gifts. Jadi kita satu frekuensi ya, gitu. Kira-kira beda-beda tipis lah. Physical touch cuma beda 1-2 kan ya. Sama lah kalian semua. Emang fire sign ini kayaknya begitu kali ya. Nanti coba dicek ya guys, fire yang lain gitu. Tapi waktu itu teman gue ada satu ya, dia ngomong kayak gini, kayak gue nggak ngerti orang-orang yang punya love language quality time, karena bagaimana mungkin lu bisa senang hanya karena ada presence seseorang gitu, dan lu nggak ngapa-ngapain, kayak cuman lu lihat ada dia di situ tapi lu udah merasa nyaman, ada secure gitu kan, kayak lu udah seneng gitu. Dia nggak ngerti. Susah sih. Dia nilai pakai tolak ukur dia yang merasa quality time bukan nomor 1. Benar sih, setuju sih. Gue agama A, lu agama B, gue nilai lu berdasarkan agama A, yang nggak bisa cuy. Benar. Karena memang pada masing-masingnya berbeda-beda semua juga kan. Gitu. Terus kayak apa ya, ini juga kayak lucunya sih, the dark side. Ada yang bilang misalkan receiving gifts, berarti kalau receiving gifts tuh lu yang suka dikasih hadiah, berarti lu cewek matre dong, contohnya gitu. Atau enggak lu cowok matre dong, kayak gitu. Loh, gantian. Emang gue ada muka matre, bukan guys. Baik, mama. baik. Bukannya jadi-jadi kayak gini. Ini menarik sih, Ci. Karena dulu itu gue disangka love language gue yang pertama itu receiving gifts. Jadi apapun yang gue pakai menurut orang-orang sekitar gue yang ternyata itu circle-nya nggak begitu mengenal gue, gue receiver beb. Jadi apapun yang gue pakai ini dari orang. Ada sampai gue muak banget, gue bilang gini, barang baru lagi dari siapa? Dari om mana lagi? Ada dari om yang ini. Gue sengajain kayak gitu. Makanya orang-orang kira love language gue receiving gifts, padahal yang pertama quality time. Yang pertama justru quality time kan ya. Betul, Iya. Judging ya, orang judging dari luar. Padahal dikasih kado kan bukan berarti kita yang ngarep banget. Iya enggak sih? Itu hadiah. Iya kan. Kita kasih senang, tapi kalau nggak dikasih nggak apa-apa gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau sebagai cewek nggak tahu deh. Kalau Mbak Leo nih kayak ketika lu dikasih kado tapi konteksnya lu lagi birthday atau lagi ada occasion like anniversary something, lu pasti seneng dong walaupun receiving gifts lu 0%. Betul. Dia udah ngasih effort gitu loh buat benar. Iya, walaupun 0 kan. Bapak Leo juga gitu gak sih? Iya, cowok nih beda nih. Walaupun gue gak butuh, gue hargain. Makanya gue butuh. Soalnya gue hargain gitu. Enggak. Gue pakai kemeja ini karena kemeja ini dia yang beli gitu loh. Iya. Walaupun kecilan gitu, Bro. Iya, terserah bagi gue. Dia makasih cuy. Oh iya, effort gitu ya. Orangnya cuek coy, jadi masuk. Udah, gitu ya. Jadi yang balik lagi sebenarnya depends on konteks gak sih kalau kayak gitu kan? Iya, everything based on perspective sih. Jadi gak bisa dibilang gitu juga, ini semua tuh ada gapnya coy, balance gitu loh. Bener sih, kayak misalkan juga orang ngomong, lu words of affirmation, berarti lu suka digombalin. Iya, gitu. dipuji, lu suka dipuji, digombalin. Ya, tapi kalau misalkan emang dia senangnya begitu gitu. Iya. Karena mungkin berarti verbal itu yang memang mendingan lu langsung ngomong gitu kan, jujur ngomong. Tapi bisa juga takutnya salah-salah kan dianggapnya, oh ini mudah nih orangnya nih, bisa kayak gitu. Padahal gak gitu juga ya.
Kayak sesimpel dipuji good work today kayak gitu itu juga udah seneng gak sih? Gue juga kalau ada orang yang apresiasi gue juga pasti seneng sih. Iya. Apalagi untuk sesuatu yang lu kerjakan gitu, about your pride. Kayak simple good job itu udah emang keren banget. Iya. Cuman mungkin emang beda-beda aja sih setiap orang masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian setujukah bahwa love language itu membantu untuk maintain relationship? Iya. Setuju. Love language membantu untuk maintain relationship. Oh iya. Iya. Jadi kayak takaran gak sih? Jatuhnya kan kayak misalnya kan masing-masing orang love language-nya beda-beda nih. Ibarat Mbak Sagi kayak apa, yang Leo kayak apa. Iya. Jadi karena misalnya gue pasangan sama Sagi nih, gue jadi ngerti needs-nya dia apa gitu. Jadi mungkin bukan love language gue, tapi mungkin itu yang dia needs gitu. Jadi ya kayak gitu loh. Dan demikian seharusnya kalau saling mengerti kan dia bisa kayak gitu juga. Ya gitu loh. Saling paham. Jadi memang jadi takaran buat bikin langgeng hubungan sih, atau mungkin bikin makin sweet kayak gitu lah. Jadi juga mengurangi ini juga sih kayak miskomunikasi juga nggak sih? Betul. Bisa membantu juga. Kan soalnya kan relationship kan pasti ada ilmunya. Nah kalau kita nggak punya ilmu yang kayak gini, yang spesifikasi cara deketinnya begini, cara bikin senangnya begini ya, hubungan jadi susah kan, begitu lah. Benar sih. Jadi sebenarnya kayak love language itu kayak short course gitu nggak sih? Kayak daripada lu bingung nih, soalnya gini, kalau gua orangnya juga susah nih kalau misalnya kayak kasih kode, ditebak-tebakan, gua nggak bisa gitu. Kayak lu tuh maunya apa? Gitu, langsung to the point aja gitu. Jadi mungkin terkadang dengan love language ini lu jadi paham gitu bahwa kalau misalkan lu misalnya sukanya quality time atau apa, jadi kita untuk mencoba juga compromise gitu loh, kayak understanding your side juga gitu kan. Betul. Berarti kalian setuju ya? Setuju Pak. Emang ada yang nggak setuju? Misalnya alasannya kalau orang nggak setuju ini kenapa? Sih mungkin karena memang depends on the context lagi sih. Gue punya temen waktu itu dia tuh tipikal orang yang memberikan gift gitu. Misalnya gitu ya, dia bisa kayak datang terus dia kasih Leo nih buat lu nih gitu kan. Leo nih buat lu nih gitu hadiah. Nah gue satu sisi gue mikir gue orang yang gak seperti itu gitu loh. Dan gue mikir apakah gue orang yang kayak orang jahat gak sih kalau gue gak bisa seperti itu gitu loh. Gue pernah berpikir kayak gitu loh maksud gue. Jadi itu bisa aja kayak negative thought aja sih buat si orang itu gitu, karena nggak bisa understanding. Menurut gue sih. Menurut gue itu malah is as simple as you should know the bigger meaning of relationship sih. Menurut gue sih. Catat. Gila. Catat. Leo 2. Enggak, karena 2021. memang sejatinya apapun yang terjadi, suka nggak suka nggak bisa diubah. Orang itu nggak ada yang sama sekali. Gitu loh. Sama-sama jualan es krimnya juga beda. Caranya pun beda. Tempat jualannya juga beda, kayak gitu. Ini kalau dari segi dagangnya. Tapi balik lagi. Jadi cara orang beda-beda. Masalahnya kita harus embrace the truth that everybody's different gitu. Karena kalau kita udah sadar kayak gitu, udah harusnya sih nggak terlalu jadi masalah gitu. Mungkin dulu Anda belum jadi sematang sekarang. Wow. Bener kan? Belum embrace the difference kayak sekarang. Bener sih. Itu bener sih. Karena dulu tuh teman gua tuh beneran bisa ya kayak kasih out of nowhere gitu. Misalkan kayak kemarin nih masalah lagi pandemi gitu. Dia bisa tuh beli masker lucu-lucu terus dia kasih ini buat lu gitu. Terus gue kayak salting sendiri ya, kok gue nggak bisa ya kayak gitu loh. Terus misalkan orang kayak kasih surprise misalnya, kalau gue tuh malah gue bingung gitu, kayak misalnya ada yang ngomong lu mau kasih kado apa, kalau gue akan nanya lu lagi butuhnya kado apa misalnya kayak gitu kan, itu lebih baik buat gue gitu daripada tiba-tiba si orang itu bilang ya udah surprise nih Leo 1 gitu misalnya. Wah itu gue kesel sih asli, maksud gue kayak kenapa ada yang mudah, Anda persulit gitu kan? Tapi mungkin buat mereka tuh romantis gitu. Pressure-nya di situ. Enggak, itu kayaknya air sign Beb yang jawab. Sorry. Ada apa? Ada apa? Canda air sign. Kalau gitu kan, kayak itu ada yang simpel, kenapa yang susah? Tapi ya biar aja bisa romantis gitu, biar kamu tahu aku sukanya apa, misalnya kayak gitu. Gue tuh nggak bisa digituin. Gue akan kesel sih. Kayak aduh,
pusingin gue, ngerepotin gue gitu. Karena menurut lu itu bukan masalah sebenarnya, bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan kan. Iya benar. Tapi menurut dia mungkin di situ seninya gitu. Mungkin Nah itu ya kayak gitu sih. Bisa Makanya jadi orang yang Leo Satutanya ini itu receiving gifts-nya nomor 1. betul. Iya. Bisa jadi betul. Nah jadi itu sih kayak sometimes untuk mencari balance-nya aja sih. Gitu. Tapi kalau udah perbedaan kayak gini bisa diperjuangkan nggak ya? Bisa tapi capek. Adjustment sih, it takes adjustment gak sih? Kayak gue itu temenan udah lama sama orang ini udah 3 tahun, dan adjustment kita tuh susah. Love language kita tuh sama-sama receiving gifts 0 pertama. Tapi yang ketika gue dikasih kado sama dia, ditanya itu yang kayak tadi, lo lagi butuh apa? Dan ketika gue ngomong gue butuh apa, kebalikannya pas dia birthday juga gue kasih yang dia butuh. Terus dia kayak gak excited, tapi gue paham dia seneng. Even though dia gak nunjukin reaksinya. Appreciate lah ya. Iya. Appreciate. Mungkin kayak kita gak sih yang kayak receiving gifts 0 ketika lu dikasih kado, lu salting gak sih, Beb? Pasti ada seneng Iya, lah ya iya. ampun gitu. Gue harus ngapain? Iya bener. Ngerti kutu gak sih? Bener Iya, serius. jadi kayak adjustment sih gue bilang. Jadi emang balik lagi kayaknya ngelihatnya orang ini sudah effort buat kita. Udah gitu aja sih paling. Walaupun soalnya gue Ani gue akan nanya juga sih sekalian aja. Menurut kalian si love languages ini itu bisa nggak sih untuk relationship dengan sahabat ataupun keluarga? Bisa loh. Bisa. Karena itu memang like literally love language, the way you love someone. Jadi sebenarnya bukan Cuma pasangan. You love doesn't have to be a couple. Leo 2 hari ini. Cok, bener dong. Wow. Bener dong. Betul. Anda sayang sahabat Anda. Betul. Anda sayang orang tua Anda. Betul. Minimal gaya-gaya bahasa cintanya sama. Betul. Jadi untuk ngomongin yang masalah love language untuk sahabat atau keluarga, gue punya cerita nih. Ini sebenarnya terjadi banget sama nyokap waktu itu. Jadi nyokap gue tuh sempat beliin jam tangan gitu kan. Gue tuh jujur, gue tuh ngerasa ngapain sih beli-beli kayak gitu. Satu sisi juga kayak ngerepotin gitu kan, ada sisi seperti itu gitu ya dengan orang tua lu. Terus sama juga ya sama ya seperti kan kita bisa beli gitu loh, kayak nggak usah lah sebenarnya. Tapi kan itu mungkin tanda kasih sayang dari orang tua ke anaknya gitu kan. Terus waktu itu nyokap gue pas ngasih jam, gue tuh bener-bener nih Kak, mami udah beliin jam lo buat kamu waktu itu, lihat di sini bagus ya, mami ingat kamu, mami beliin gitu. Dan ekspresi gue tuh beneran yang kayak pas buka kayak gitu, sumpah refleks gitu, gue tuh kayak Terus gitu kan. Terus nyokap gue tuh sampai kayak kenapa kamu nggak seneng katanya kayak gitu. Gue cuman kayak bukan nggak seneng sih mam, gue bilang gitu, cuman nggak perlu lah gitu, soalnya nggak butuh juga sebenarnya. Terus bener-bener tapi emang ya bukan gue tuh sulit diekspresi waktu itu gitu kan, sulit di maintain gitu. Jadi sampai yang bener-bener apa yang kayak gue kayak begitu lagi. Terus nyokap gue tuh kayak gila ya, maksudnya mami tuh nggak bilang parah banget sih Kak gitu, mami tuh beliin jam buat kamu gitu kan, dengan niat maksudnya kamu bisa pakai gitu, tapi kok orang tuh dikasih hadiah tuh seneng gitu, bukan ini malah enggak gitu. Itu serius gue kayak gitu. Terus jadi gue ketek, oh iya ya memang ternyata nggak semua orang tuh punya love language yang sama gitu. Jadi dari situ sih mungkin gue pikir mungkin nyokap gue adalah tipikal orang yang suka receiving gifts mungkin seperti itu. Nah dari situ sih itu gue juga jadi kayak klik sih, oh ya lu nggak boleh ya langsung bener-bener mukanya tuh mentah-mentah kelihatan lu nggak suka gitu. Tapi harus mencoba untuk balance. Itu pernah terjadi sih sekali gitu. Jadi gue inget gitu. Kalau kalian ada pengalaman gitu juga nggak? Dengan keluarga misalnya atau dengan sahabat? Wah, ada sih. Ada ya keluarga, ada teman, ada ya udah pokoknya pengalaman dengan siapapun ya. Pernah ada yang maunya hangoutnya terus setiap hari kalau bisa. Gitu. The longer the better gitu. Nah, gue nggak bisa bro, gue butuh space. Misalnya. Loh, enggak loh. Ada 2 orang di sini. Soalnya saya juga nih Beb. Saya dibully Beb. Oke. Tenang, kalau kamu masih masuk fire sign sama. Oh iya, oke. Okay. Bersatu klan ya Beb. Masih. Lanjut Pak. Apalagi ya, ada juga yang maunya
yang maunya kado yang kayak gitu, yang kayaknya wow banget, terus yang dia tipikal mungkin envious ngelihat orang yang sosial medianya kayak wow. Ada juga kayak gitu. Benar. Ada sih pengalaman yang aneh itu pernah kalau keluarga ya misalnya. Mirip sih. Nyokap tuh suka banget pre-love. Atau minimal dia thrifting kayak ke pasar baru. Gemes. Iya. Kayak main sih. Kayak baby gaul gitu. Nah, terus dia kayak suka dia model-model Sabrina yang K-pop-ish gitu, dia beli misalnya. Nah, habis itu dia pernah ngeliat kemeja Givenchy nih. Tapi ceritanya kan pre-love ya. Tapi ceritanya ini barang bagus nih, jarang nih, tapi second nih, tapi harganya jadi make sense gitu. Kodenya gitu. Akhirnya dia beli. Banget sih. Terus gue dipanggil apa nih? Leo ya? Leo, mami habis beliin baju nih, bagus dicoba nih. Hah, baju Mi? Iya, wih keren. Berapa harganya? Harganya sekian juta. Hah, gitu. Gila gitu, ini duit buat bisa makan, buat bisa ini. Diem, nyokap. Orang capek-capek beli buat kamu masih mikirin kayak gitu, nggak ada terima kasih kamu. I feel you bro. Ya nggak gitu, bukan gitu. Itu yang gue alamin kayak gitu tuh, maksudnya kayak aduh repotin sih, ngapain sih buang duit, kadang tuh gitu ya. Cuma di sini yang mau gue stressinginnya adalah nyokap gue sampai baper, yang kayak nangis atau sedih gitulah. Mungkin dia ngerasanya tuh harapan dia mungkin gue tuh bakal excited banget sampai thank you gitu. Gue tuh ngerasa sorry, gue nggak bisa kayak gitu loh. Gue tuh pengen atau gue menyesal gue reaksinya kayak gitu. Tapi reaksi gue begitu itu alami gitu, gue nggak bisa tahan. Iya kan, itu Kan bisa bikin misunderstood kan. Iya, tapi itu dia masalahnya. Kembali lagi, gue tuh menyesal reaksi gue kayak gitu. Tapi kembali lagi, itu lu emang kayak gitu. Gue nggak bisa, tiba-tiba gue langsung gitu, aduh nih itu, kayak sayang aja keluar duit gitu. Jadi dia stressingnya dari segi betapa besar value gift-nya ini gitu. Mungkin gue stressingnya dari kenapa harus spending the amount of bisa spend for something ya gitu. Mungkin jadi itu sih pernah sih, jadi yang bercerita gue relate. I feel you sih, ya itu makanya. Oh iya itu sih menyesal gitu. Coba bahas lagi ada nggak? Selain gift dong, contohnya yang lain. Soalnya ikut-ikutan. Aduh, sulit ya. Waktu itu malah problemnya di mana gue sekeluarga itu paling gak bisa terima kado. Jadi paling gak bisa terima kado, nggak bisa itu. Even though kayak kue birthday nih, kita udah nggak ada kayak tradisi kayak gitu. Atau tuh tumpengan, kayak salting sendiri nggak sih beb? Happy birthday to you. Lu nambah umur lo rayain beb. Kayak gitu, jadi kayak lebih apa ya? Bonyok gue itu lebih ngasih yang kayak oh ya udah kamu mau mentahannya aja apa gimana? Gitu ya kan saya udah tahu belum jawabannya? Ya udah kan itu lebih seneng ya beb. Stroke transfer. Kalau misalkan masalah cekcok sih pernah agak misunderstood gara-gara tentang temen ya, tentang persahabatan. Jadi kayak dia pernah ngasih gue tiket Disney on Ice. Wow. Itu Meholita kan beb, dan itu di depan, seat depan. Wow. Bukan di tribun ya kan, di samping-samping yang udah depan banget. Bener-bener yakin aktornya. Luar biasa loh. Terus yang kayak ini Mbak Sagi udah di screenshotin tiketnya segala macam, happy early birthday gitu kan. Here's your gift. Terus gue kayak kenapa harus dibeli kayak gitu? Oh kamu nggak seneng ya kayak gitu, jadi kayak agak cekcok kayak gitu di padahal mah thank you banget. Thank you banget, gue suka Disney beb. Tapi natural reactionnya natural reaction lo sekeluar ya. Fire sign nggak bisa kontrol gak sih? Balik lagi kan? Nggak bisa kontrol. Di situ itu orangnya insting coy, reaktif. Iya Gue bacok. Enggak gitu sih. Oh iya. Gue tergantung aja sih pribadi masing-masing. Sorry. Kayak gitu. Kalau sama keluarga gue enggak sih. Kalau sama keluarga kayak sama-sama receiving gifts kecil kali ya maunya, jadi kayak udah sama-sama tahu lah gitu. Malah jadi salting sendiri ketika misalkan
waktu itu gue sama kakak gue hadiahin bonyok gue, kan ulang tahunnya sama nih Beb. Bokap gue beliin kapal api, udah seneng banget. Ya ampun, itu zaman SD Beb. Jadi kayak mereka tuh, ya ampun kenapa harus repot-repot, mereka salting sendiri. Anak SD, SD. bokapnya kopi sih. Iya. Gue juga sedih cuy, kayak terharu gitu. Mana lagi gue waktu itu ngutang Beb. Ya ampun. Sama bapak yang ini bayarnya kayak gitu pakai nama bapak gue. Kocak banget. Ya Tuhan, kalau gue punya anak, semoga anak gue beliin gue kopi. Kayaknya mungkin bagi laki-laki yang mungkin setipe ya, sesederhana itu loh. Iya sih, tapi kayaknya agak touching juga. Iya. Bokap gue tuh dulu keras banget kan, kayak dia no time for family gitu. Jadi kayak ketika dia pulang, dia habis lembur, terus yang kayak gue kasih itu sama koko gue saat itu, terus kayak sedih dia. Jadi tiba-tiba since then dia langsung kayak akrab sama gue sama kakak gue. Kayak gue ngeliat itu sebagai good thing sih. Since then. Gila. Oh itu touching sih, masih touching. Gue sih gue nangis kali ya. Sebenarnya bukan masalah kopi merek apa sih. Iya, betul. Dikasih kopi saset tuh kayak lucu, tapi kok minselat gitu. Iya. Gue ngebayangin gue jadi bokapnya, kok gue kesentuh ya. Gue lagi ngebayangin Itu sekarang. touching sih. Iya. Tisu. Jangan nangis. Gue tuh seneng kopi. Susu mana susu? Susu lu mana tadi? Sponsor hari. Minum susu tiap hari ya. Ini gak ada merek. Iya. Nambahin bentuk guys pas pandemi. Betul. Kumannya udah takut sama lu sih teman. Kocak banget. Wow, ternyata banyak juga ya pengalaman kalian ya guys. Nah, terus ternyata guys, ini juga ada sebuah studi sih. Jadi memang si love language ini betul bisa membuat maintain relationship gitu. Jadi ternyata itu juga link to higher rates of love gitu ya, satisfaction dan bahkan sampai komitmen gitu. Tapi ada satu orang namanya Julie Gottman. Dia itu owner of Gottman Institute for Marriage and Relationship Research and Therapy. Wow. Tapi dia bilang sebenarnya itu tergantung konteks sih. Jadi love language itu tidak selamanya, misalkan lo physical touch nih, ada masalah apa, semuanya harus diselesaikan dengan physical touch. Gitu juga. Iya betul. Masa? Lagi ribut nih, misalkan nih, lagi berantem. Ya maafin aku. Gitu terus. Oh, enggak, tadi gue mikirnya lebih dari itu. Oh iya, dasar Cuma kalau gue ngomong bakal di... Kalau ada. Udah paham. Ya gitu. Kamu gak ngerti aku juga gak ngerti kamu semua ya, langsung ke kamar. Nah. Ya jadi gitu, dia bilang bahwa sebenarnya itu tergantung konteks sih, nggak bisa melulu bahwa dengan love language. Jadi kalau misalkan dia lagi marah nih, kasih aja hadiah terus. Dia lagi marah nih, puji dia, kayaknya marah deh. Lu lagi marah terus lu puji dia, marah ya. Iya. Kalau gue sih marah gitu. Iya. Lu anggap gue bercanda atau gimana? Iya kan? Bener-bener sama tuh sis. Kayaknya nggak masuk. Tadi sorry siapa nama penulisnya? Ellie Goulding. Julie Goulding. Nyanyi dulu dong. Love me like you do. Oh, kayaknya bukan konteks sih masalahnya. Kayaknya malah nggak ada kaitan. Kalau menurut gua sih Leo Soto ya. Kayaknya dia bilang bukan tergantung konteks sih. Katanya kalau ada masalah masa diselesaikan dengan physical touch gitu kan. Maksudnya, itu contohnya. Misalnya love language lo. Misalkan ya kalau misalkan love language lo yang paling pertama adalah quality time, maybe lo solve-nya by lo face to face berdua sama dia. Only the two of you, that's it. enggak, maksud gue menyelesaikan masalah dengan love language kita juga bisa. Gue ngebayangin kalau gue tipe physical touch misalnya, gue ada selek sama si B misalnya, enggak sorry Sampai mau ngincer sih. enggak maksudnya misalnya gue lagi bete dong, marah. Nah, tapi mungkin sambil dibahas penyelesaiannya, dia mau say sorry ke gue gini misalnya nih, dia mau say sorry ke gue tuh, dia bilang sorry bukannya aku mau begini gitu, tapi sambil ditepok punggung. Jadi kan lagi emosi ditepok punggung mungkin emosinya kurang. Atau orang yang receiving gifts lagi bete, cuek-cuekan yang bukan lagi dia tiba-tiba datang ke depan rumah bawain martabak sama kado, maaf ya, mungkin betanya hilang coy, walaupun masalahnya belum selesai. Oke. Maybe hanya luluh gitu. Ya berarti itu gerbangnya. Oke. Bisa Bisa juga sih.
Cuma gue lagi tadi mikir kalau misalnya words of affirmation, tapi ya balik lagi itu bukan traits gue yang pertama gitu ya. Cuman ketika kalau misalkan lu lagi marah gitu, terus lu baikin, aduh tapi kamu kan kalau marah lagi, kamu marah tuh cantik loh. Itu gue emosi hajar banget kan? ya. Itu gue emosi banget. Gue hajar lu. Iya, Soalnya iya. lu bukan words of affirmation. Enggak, Iya, tapi ya kan tadi dibilang disclaimer dulu, walaupun benar. itu Iya, bukan benar. traits gue yang Gitu. pertama, Tapi kayak dia bercanda kan iya, gitu. iya. Jadi gue pernah baru banget kejadian. Oh gitu. Nih, Oh. words of affirmation gue itu sama kan setara sama acts of service. Uh-huh. Gue baru komplain, enggak Oke. komplain sih, gue kayak ngeluh kecil. Aduh, eyelash aku udah kayak ini warteg, hoarding warteg, udah Oke. kebelah gitu Oke. kan. Enggak apa-apa kok, kamu tetap cantik kayak gitu kan. Hmm. Padahal here's the reason, eyelash gue kebelah, Beb. Haha. Oke. Kayak gitu. Terus kamu tetap cantik lah segala macam. Gue makin emosi. Gue bilang, udah jangan dilanjutin bisa nggak? Gue gituin. Jadi Malah harus nggak bilang, bisa gitu. Iya sih. Kayak rodek. Enggak, ya. Anjing. Jadi mau lo apa gitu? Iya. Jadi mau lo apa? Cewek banyak kode. Enggak kan, gue nggak kode, gue ngeluh kecil, Beb. Aduh aku gendutan nih. Ya emang. Enggak, kalau gue sih posisinya ketika gue ngeluh kayak gitu, at least gue expect kayak Curhat kan. Ya emang kayak tadi. Iya. Tadi jujur. ngomongin siapa sih? Ada masalah hidup apa sih, Beb? Ada apa sih sebenarnya ini, ha? Iya kan? Jadi kayak ngomongin dia ya, Beb. Iya ya. Iya. Obse. Iya, Gitu. Iya sih, jadi makanya gue bisa relate tadi lo Iya, bilang, itu kan? kan jadi kan bercanda. Ih, orang lagi Orang marah loh. marah kan? Gue punya cerita tadi malah kebalikannya dari kalian. Apa tuh? Jadi gue pernah ribut sama orang. Terus, Couple lah ceritanya. oke. Oke. Dulu gitu. Nah, pernah ribut. Nah terus tuh dia tuh kayak kesal sama gue, bete, ngambek, diem. Mhm. Gue mulutnya lemes sih. Jadi gue tahu emang dia kayaknya words of affirmation nih. Mhm. Jadi pas dia lagi bete asem, gue liat dia. Terus gue bilang, sebenarnya aku seneng sih kamu bete. Terus dia kayak buka kamu kenapa? Di situ baru kelihatan kamu beneran sayang aku. Langsung dia senyum. Langsung dia apaan sih? Langsung kayak gitu. Dia langsung diem. Gak bisa. Masukin dong Yang lain kayak gatot. yang lain kayak anjir sweet banget tuh. Gitu gue dalam hati. Kena. Aduh. Gitu. Jadi gue langsung ngerasa. Dulu kan gue belum mengenal five love languages. Iya. Gue mengenalnya mulut manis tuh soft spotnya dia. Oke. Dulu gue ngerasa. Beda approachment lah sih. But at least Gitu. the same kan. Mhm. Ya, jadi ini itu, gue sebaliknya. Jadi gue dari bete jadi ke gak bete begitu ya. Berarti dengan silat lidah ya ada orang yang Yang malah jadi positif ya, gitu. Positif ya. Ternyata ada juga ya. ada. kalau kita apa gara-gara cewek-cewek versan ya, Beb. Jadi Iya. bakar Lagi bakar. Berarti bakar kalau aku buang. berarti kalau bisa dibilang tergantung konteks, berarti ya kalau di sini ya enggak juga loh. Berarti benar juga kalau misalnya lu bilang ada kasus yang seperti itu gitu kan. Ya, you clear your problems with your own love language. Ini bisa aja. Bisa. Atau aja, with iya. her atau his Iya, love iya. language. Setuju. Karena kayaknya ya dari omongan kalian tuh yang gue tangkap kayaknya love language ini untuk setiap permasalahan tuh kayak gerbang awal gitu. Lo kalau lagi bete, tiba-tiba gue dateng kasih hadiah gitu. Sorry bro, Leo, maksud Iya. apaan sih gitu. Nah. Tapi kalau tipe lo yang kayak receiving gifts banget gitu, Iya sih. terus kayak thank you ya. Oh, Tapi iya. sebenarnya Padahal lagi belum bete tentu sih. masalahnya selesai kan? Iya. Iya kan? Iya, iya. Bisa ada yang kayak gitu. Ya benar-benar. Jadi tuh kayak Juga lobbynya gitu. Iya, iya. Tapi lu masih bete ini dalam hati. Oh, Lu iya, masih iya, bodoh true. gitu. Kayak mau akrab sama orang, Ah. itu pinjem korek. Kan kayak gitu kan. Gerbang awal. Klasik. Oh iya, benar juga sih. Jadi mungkin untuk intronya dulu aja nih, untuk masuk Intro aja. intronya dulu Bisa gitu jadi. ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Setuju sih. Iya kan, dia gitu aja. Jadi kalau kalian menurutnya punya pendapat sendiri bisa di komen. Bisa langsung komen aja guys di bawah. Gimana menurut kalian, ha? Aku setuju sama para fire sign ini. Langsung. Nah, intinya bisa lebih cepat dari dugaan gue nih. Karena emang kalau fire sign tuh kalau ngomong terpoint semua ya. Iya, Jadi soalnya Betul. gue suka yang bet gitu. iya. Apa tuh batu? Yang masalah kebaca selesai, masalah. Iya, soalnya langsung solusi Poin selesai. aja. Tapi kita senang ngomongin topik baru bro. Jadi gue yakin nih kayaknya habis topik itu habis.
ada lagi gitu ya something. Jadi curcol. Ada anakannya, kan. Be. Contoh nih, Betul. contoh. Gue aja bakal nanya satu. Gitu itu udah pasti ada jawabannya lagi. Ya pasti kan panjang lagi gitu. Iya ya. dari yang tadi. Kocak banget. Nah, jadi setelah yang 5 love languages itu, jadi ternyata banyak orang yang suggest the 6 love language gitu. Wow. The 6 love language. Nah, di antaranya beberapa itu tadi gue sempat ada searching. Jadi di salah satu website namanya sexandintimacycoaching.com. Mohon maaf bukannya ini kan nama website. Nah ini gue lagi kayak lagi. Aduh. Nama website-nya apa? Iya. Baik. Nah, jadi memang si buku 5 Love Languages ini kan publish pertama kali itu tahun 92 ya. Jadi itu kayak udah lama banget ya, udah jadul banget. Nah, jadi kalau misalkan sekarang kita kaitkan sekarang itu banyak banget perkembangan teknologi dan segala macam, ada sosial media dan segala macam. Akhirnya banyak yang suggest dengan 6 love language. Nah, di antaranya ada beberapa suggestion nih. Coba nanti gue pengen tahu pendapat kalian. Belum ya. kayak which is ini gitu, belum ya? Belum ketok palu. Belum ketok palunya belum ada. Oke. Tapi ini suggestion. Jadi yang pertama adalah tadi sebenarnya udah sempat ngomong sih, space atau distance. Nah, jadi space of distance itu adalah act of taking or giving space, dan itu can be a deep act of love. Jadi taking space, jarak atau distance dengan seseorang itu adalah sebuah love language. Ini bisa jadi sebuah love language baru, bener. Bener. Nah, ini pertama nih, suggestion pertama ya, suggestion pertama. Yang kedua ada inclusion. Jadi ketika lu bisa working the same goal with pasangan lu atau punya sense of meaning in life yang sama, itu adalah inclusion. Maksudnya kayak apa ya? Sinergi itu? Kayak misalkan Same mungkin vision. Iya. Oh, berarti beda sama teamwork ya? Teamwork doesn't mean have a same vision. Bukan, menurut gue. Tapi kayak goals lu terakhir tuh mau apa sih dalam hidup misalkan? Same goal, same vision. Same goal, same vision. Itu adalah inclusion. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah consistency gitu. Jadi kita tuh menyayangi seseorang itu harus setiap waktu, bukan hanya karena kenyamanan aja. Jadi ketika dia lagi susah juga itu it's love gitu. Itu namanya consistency di situ. Konsisten. Jadi gimana? Jadi we love all the time, not only waktu convenient aja. Gitu. Great sih. Oke. Terus ada lagi approval of others. Jadi contoh kasusnya misalnya gini. Approval of others nih contohnya. Awan tanggapan gue kayak apa ya? Contohnya misalnya gini guys. Contoh yang gampang deh. Gue bisa masak nih. Gue masakin dia buat pacar gue gitu ya. Nah terus pacar gue nih bisa sombongin nih. Ini bikinan cowok gue loh atau bikinan cewek gue loh gitu. Nah akhirnya teman-temannya kayak, oh wah keren banget ya cowok lu cewek lu. Nah itu adalah di sini dimaksud approval of others. Jadi apa yang lo lakukan itu dia bisa jadi sombongin dan akhirnya lo mendapatkan approval dari teman-teman dia. Dan itu adalah sebuah love language. Gitu. Ada yang suggest seperti itu. Kenapa cringe? Ya. Oke. Terus selanjutnya adalah social media. Jadi communication and process love itu mostly through social media. How you give love dan how you feel love. Misalkan lebih banyak aku tuh lebih suka story momen-momen penting aku setiap kali misalnya gitu. Itu adalah signs of showing love dan juga feel love gitu untuk orang-orang tertentu. Nah, pertanyaannya buat kalian nih, menurut kalian dari ada space atau distance, inclusion, consistency, approval of others sama social media, menurut kalian yang cocok untuk jadi 6 love language yang mana? Ini yang space and apa tadi? Inclusion. Space. Yang pertama Space or distance. Space or distance. Nggak bisa jadi digabungin aja space and attention gitu loh, Beb. Oh, Jadi kalau lu at the same Maunya time apa? maunya apa? Sagi, Beb. Jadi at the same time gue mau distance, tapi gue juga gue mau space, tapi gue juga pengen attention. Gitu loh. Jadi maksudnya gimana? Lu mau jarak gitu tapi ada tensinya juga? Gak tau nih, dulu apa gara-gara gue itu punya tendensi gue itu suka alone time, kayak baca buku or something, ngopi di coffee shop. Tapi ketika gue udah punya pasangan, gue pengen pasangan gue apresiasi waktu gue itu, karena sebelum gue sama dia gue udah menikmati waktu itu gitu loh, menikmati quality time gue yang seperti itu, space kayak gitu. Tapi ketika punya pasangan beda dong, kayak lu juga pengen
dia ngasih attention ke lo. Oke. Tuh, jadi dia punya attention, space attention. Itu nggak attention bagian dari quality time. Or even worse, Aku attention kan tuh clingy. Iya makanya tadi lu juga bilang space and attention tuh gimana? Lu jaga jarak tapi tetap please kasih attention ke gue kan gitu. Pengen spotlight di aku gitu loh. Sayang. Please lah. Apakah orang sayang space attention is a whole different perspective. Iya sih, gue setuju sama lu sih. Mungkin karena kita lo ya. Space means like leave me alone. Iya. Udah nih, Yes. abis But give podcast me ini, attention. abis podcast ini gue kasih ke kalian ada memesnya loh, Cek. Obvious ya. Oh gitu. Coba yang Sagittarius coba di komen di bawah ya. Coba dukung. Jadi tadi apa dari Mbak Sagi. Sagittarius? Space and attention. Apa namanya? Kalau digabungnya space tension. Oh, space station. Jijik gak sih? Space Space station. Udah mulai nih SJW feminin berkeluaran. Kayaknya gue mau mansplaining deh. Karena explaining selalu dari man. Oh iya, jadi mansplaining Mansplaining. namanya ya. Oh my god. Space station nih sekarang Terus space gue mau station. ngejelasin ini demi humankind, bukan mankind. Oke, demi human. Karena mankind tuh man. Oke, alright. Feminis. Ya sorry. Kamu saya bakar. Ya sorry. Ini pegang pipi gue. Space station. Seru sih. Space Space station, humankind. Sebenarnya gue pengen space tapi gue juga pengen attention gitu loh. Gue juga kayak lu sih. Tau lah, that's why cowok gue yang milih gue. Oh, oke. Oh, Udah taken ya, Bang. Wah, cowoknya Sagi. Luar biasa cowoknya Sabar. Bang Sagi. Jadi gue yang sabar sama dia. Oh, oke, siap. Curhat ya. Gimana kalau Bapak Leo? Kalau buat gue space. Aja. Gak ada tension. Udah Space and distance. space and distance. Space and distance. Kalau tadi mau ngomongin soal Inklusi. social improvement ya tadi. Approval. Approval of Ya others. social approval. Social, Oh, yeah. approval of others. Itu more like ego for flexing sih menurut gue. Lebih sesimpel kayak gue Tapi pengen kayak lo pamer. sama gak sih ketika pasangan lo dipuji sama circle lo? Karena apa yang lu buat. Iya. You did a good job. Congratulations. Iya. Ya udah, tapi nggak sedominan ini ya. Oh, mungkin ini kan perspektif ya. Perspektif. Gak salah, tenang, gak salah. Space is the Gak ada nyalahin lo, kalau kayak tadi lo nyalain gue. Gue gak pernah nyalain lu coy. Karena Yes, memang sorry. orang harusnya ngasih space dan attention di saat yang sama. Ya sorry. Gak salah. Maksud gue. Gak salah. Lu yang gak ngerti. Aja sakit perut gue sumpah asli. Hari ini luar biasa ya. Pegang Space station ini akan jadi word yang Please dukung gue. Space station ini akan menjadi word yang seru banget sih. Oh my god. Menurut gue ya. Tapi kalau menurut lu sosial media gimana? Kayak soalnya kayak circles gue itu lebih ke lu appreciate pasangan lu dengan lu ngupdate tentang dia. Oke. Opini yang bakal gue kasih sifatnya gak populer. Yang gak suka bakal banyak. Termasuk beberapa yang nonton. Sosial media, social approval, ya tadi apa? Ya, approval of others, social media, dan udah itu dulu deh dua itu ya. Itu enggak dua ini. Itu menurut gua, it's only based on fake things, insecurity and flexing. Tapi ketika pasangan lu let's say punya insecurity Menurut gua, menurut gua, itu bukannya lu harus apa ya kayak make her feel secure about herself gitu loh dengan cara lu nge-build dia gitu loh. I can make her safe. That doesn't mean I can make her better. Menurut gua, karena kayaknya nyayangin orang sama mendidik orang itu beda tipis. Nyayang sambil didik bisa, tapi nyayang dan tidak mendidik juga bisa. Menurut gue sih kayak gitu. Dan kembali lagi ya, ini kan gue ngomongnya perspektif gue nih. Kalau ngomongin soal insecurity and bla bla bla, yang katanya gue harus bikin dia pede di sosial media, makanya jadi ini self esteem bla bla. I think the problem is not mine. The problem is on you.
Gitu sih. Kayaknya emang lu yang harus berubah deh. Kayaknya saya salah lu deh, bukan gua deh gitu. Kayaknya ini kan mungkin kalimat gua rada ini ya. Karena kan misalnya gue insecure soalnya, aduh sorry ya, gue ngomong fisik. Gue insecure soalnya gue gemuk misalnya dia gitu. Gue nggak bisa puji lu cantik, gue nggak bisa bro. Kalau gue sayang lu, gue harus bantuin lu kurus. Iya. Gitu. Kembali lagi dia bilang, enggak bro, fat acceptance nggak bisa men, nggak bisa. Lu ngomong diabetes, lu ngomong overweight itu penyakit. Berarti kayak sama lah kayak quotes-nya Crazy Rich Asian kan, it's not my job to fix you. Bener. You have to fix yourself sih. Ini rada lempar topik dikit jauh ya. Iya. Gue sempat dengar ada orang yang bilang gini, kalau mau nikah, marriage itu adalah lu bersatu menjadi satu kesatuan. Tapi yang gue ternyata yang kedua lebih gue setuju dia daripada yang pertama. Yang kedua bilang gini, sebelum lu menikah, jadilah diri yang sempurna untuk diri sendiri dulu, sehingga lu bisa sempurna buat jadi orang lain. Jadi menikah itu bukan jadi satu, tapi kalian memang hidup bersama. Kalian individu yang berbeda. Tapi kalian sudah matang, sudah perfect, sudah merasa oke, mature enough to get married gitu. Kayaknya sih gitu, ini perspektif gue ya. Kalau nggak setuju ya. Soalnya kan mostly teman-teman gue even though dia cantik, even though dia ganteng, tapi ketika self esteem dia tuh udah bobrok banget, ketika dia udah di up banget di social media pasangannya, itu nggak bisa nge-fix self esteem dia sendiri gitu loh. Jadi it doesn't work anyway. Iya, karena self esteem dia naik, tapi menurut gue temporarily gitu. Dan itu menjadi desire dia buat terus post something good at Instagram, TikTok. Dan untuk akhirnya untuk apa? Untuk pengakuan of others juga. See, the cycle never end gitu. Itu akan the cycle-nya itu never ends gitu. Jadi ini penjelasan gue nggak populer sih, jadi pasti ada suka banyak. Tapi agree sih gue. Iya, gue juga setuju. Jadi kalau kalian yang setuju sama gue, selamat, kalian logis. Sama space tension, ayo. tetap ya space station. Dan space station. Udah terakhirnya udah agak dikit. Dan space station. Dan space station. Oke. Itu kocak banget hari ini, ya Allah. Aduh. Dear man, stop mansplaining. For the better of humankind. Kesel banget. Just do the space station. Give space station. Give space station. Space station. Wah, gila seru banget. Nah, tapi ternyata dari macam-macam suggestion ini, yang paling populer kan apa ya? Nah, ini physical touch tadi. Oh, tadi physical touch ya. Oh, oke. It's a mean of respect. Oh iya. Dan selalu aja space tension. Space station. Kocak. Nah, tapi ternyata yang paling populer adalah space. Yeay! Kalau dia bikin top story ya, space tergabung dalam space station. Tuh kan? Tuh. Kayaknya Gary Chapman harus udah ketok palu. Katanya menurut gue space station itu bagian perfeksi dari space. Terus ini orang lagi main HP. Nah, jadi gue akan jelasin sedikit ya kenapa space yang dipilih gitu. Ternyata giving space itu adalah paling sulit sebenarnya dalam sebuah relationship gitu. Ya. Kenapa? Karena ketika lu memberikan space ke seseorang itu kan sebenarnya lu move away. Biasanya orang akan menangkapnya itu lu move away gitu from the person. Jadi ketika moving apart berarti itu bukanlah sebuah cinta gitu. Ada orang yang space tension. sama dulu. Ini nggak selesai. Nah, kemudian selain itu juga teman-teman, orang yang mengambil space atau jarak dalam relationship itu dianggap kurang komit terhadap seseorang, terhadap pasangannya gitu. Gue paham kenapa dibilang hal yang paling sulit. Jadi makanya itu dibilang hal yang paling sulit. Padahal sebenarnya banyak orang itu tidak terbiasa aja berpisah dalam waktu yang sementara gitu. Maksudnya sementara waktu. Yang udah biasa ngalamin kayak gini lagi bini, suami istri. Emang ada pengalaman? Ya enggak, udah pastilah suaminya pergi pagi pulang malam kalau kerja. Lah kalau misalnya bininya juga workaholic? Nah, sebaliknya space. Enggak. Ini gue dibenerin kan? Enggak. Kali ini kan ada yang setuju sama gue. Oh gini. Gue setuju sih, tapi kita lagi bahas space doang. Nggak paling banget. Jadi kayaknya iya.
kayaknya ntar pas nikah itu udah ngerasain sih. Jadi kayak kalau masih galau gitu, nanya sama bokap nyokap aja. Tapi setuju sih. Bokap yang udah keluar kota. Itu bukan Iya. berarti lu moving away from him or her ya. Berarti jadi bos aja. Iya betul. Bener. Sebenarnya itu udah, ya itu space sih. Wow, lu ngomong di apa tadi space tuh langsung kayak juga butuh juga gua ini. Butuh sih. Kayak fire sign gak sih? Soalnya bukan gue cuma mengambil kesimpulan sendiri ya, mostly teman-teman gue, circle gue punya fire sign juga bilangnya gue butuh space gue sendiri, even though lu punya pasangan. Kayak gitu. Solitude, Beb. Iya betul. Karena di sisi lain gue kerja gak bisa diganggu dulu. Tapi ada juga yang bilang ya kerja sambil chatan juga gak apa-apa, ada yang bilang. Iya. Tapi bos mana yang ngasih karyawannya sambil chatan? Gua setuju. Opini gue gak populer ya, Benar. tapi masuk akal. Soalnya gue juga termasuk tipe yang kalau misalkan gue lagi kerja, lagi serius, terus suddenly kayak ada yang, ya kecuali urgent ya, kecuali penting itu oke. Tapi kalau cuma buat hanya itu gue agak males sebenarnya. Gitu. Sudah gitu ya, dia juga bilang kayak gini, sebenarnya memberikan space itu memang benar the hardest love language, karena love itu kan sebenarnya bisa dibilang 24/7 job gitu, tapi still you need me time. Lu punya you need time untuk diri lu sendiri gitu. Jadi nggak bisa kayak, gue juga termasuk orang yang nggak bisa sih. Maksudnya kalau orang ada yang terlalu clingy nih, misalkan, tolong dong ini, gue juga punya interest, iya. Minimal ini kan tarik ulur lah. Datang terus lepas sebentar. Iya, gitu Kasih maksud space gua. sedikit Lu gitu. harus kasih space sedikit gitu. Maksudnya kasih space itu bukan berarti bahwa abis itu ya udah dia nggak sayang sama lu, dia nggak care sama lu. Itu Tapi itu kayak gitu. depends umur lu juga gak sih? Kayak the more mature you get itu lu kayak gini deh, lu bisa sahabatan lama sama temen lu gitu. Lu jarang chatan sama dia, tapi once lu ketemu sama dia banyak banget obrolan lu bisa kecilan. Itu apa bukan space ya kan? Setuju sih gue. Benar. Enggak, ngomong attention lagi enggak, udah topan. Karena maksudnya gue ya gini sih, kayak semua orang itu nggak sama kan. Misalkan gini, kayak ada orang yang memang kerjanya 9 to 5, contoh misalnya gitu. Jadi ya lu udah tahu nih, dia available-nya jam segini. Tapi kan nggak sama, ada yang orang juga kerjanya misalnya kayak lu pengusaha gitu kan. Wow. Ya gitu. Jadi Sabtu Minggu tuh tetap kerja, misalnya kayak gitu. Jadi Gak memang ada nggak ada, makanya itu yang kadang space dan understanding itu kita harus tahu sih di situ. Itu kembali ke orang, lu bisa manage atau enggak sih, itu enggak ada kaitan sama love language kan. Itu kayak personal management aja. Bisa timing management lo gimana, managing something to do relationship stuffs tuh kapan, gimana. Tapi kalau yang tadi suggestions itu gue rasa tuh kayak cuma bumbu gak sih? Iya, kecuali yang space. Iya, space itu kayaknya mayan sih. Cukup lah. Jangan ngomong space lagi lah, jangan mancing lah. Ini gatel pengen ngomong gitu loh. Bisa yuk. Iya bisa yuk. Tapi ya sih, gue juga space sih benar, karena gue butuh sih. Tetap kita butuh. Maksud gue mungkin enggak aja masuk love language, mungkin enggak, tapi paling bisa sih. Paling bisa masuk. Iya. Tapi bener ada buntutnya, understanding. Gitu. Kalau misalkan nggak both sides setuju, kalian berdua sama-sama pengen punya space sendiri terlepas dari kalian berdua, itu jadi cocok nggak sih? Lebih ke Ya udah trust sih. space tension udah. Trust sih. Maksudnya balik lagi itu percaya sih. Gue tahu nih, 5 language ini, 5 ini bahasa cinta berdasarkan kalau ketemu 4 mata. Direct approach. Iya gak sih? Word of affirmation disampaikan langsung. Oke. Mungkin itu kenapa katanya digital era. Tapi still 5 itu make sense sih. gak mungkin dunia maya pupuk pakai tangan, physical touch gak mungkin. Dan soalnya ada emoji begini kan. Ya tapi kayaknya sih itu kali ya. Karena space ini kenapa bisa dibilang juga gak bisa masuk, karena gak ada kaitannya sama 4 mata mungkin. Make Dan sense. 5 love language ini semua 4 mata cuy, soalnya kalau dibayang-bayangin. Kayak
Kayak very personal, intimate banget gitu ya. Kalau Iya. yang ini, iya sih. Iya kan bener, kayak berarti tadi yang suggestion 4 itu ya bener berarti cuma Bumbu aja Mhm. gitu. Berarti yaudah, sorry, gue berubah pikiran, space nggak masuk. Karena kayaknya ini teori five language ini teori berdasarkan direct approach. Walaupun bisa, tapi menurut gue enggak. Soalnya space itu nggak ada kaitan sama direct approach. Menarik sih, jadinya menarik. Sebenarnya tinggal emang permasalahannya ketika lu udah dikasih space ya jangan kesenangan. Nah kalau itu masalah gitu kan, kayaknya aku lebih seneng Jangan sendiri, itu masalah, ya. itu masalah gitu. Itu Makanya problem. juga butuh attention, Beb. Gue sendiri ya sedih. Sudah terlambat. Ya cokil. Jadi gak mau kalah sih sebenarnya. Oh my god. Iya. Kalau udah sendiri kesenangan ya itu berarti Anda yang bermasalah. Sorry. Oops. Saya pengen menikah dengan diri saya sendiri. Dengan diri saya sendiri. Karena Leo, I love me. I love you. I love me. I need me. I love you, but I love you more. Ya. Bener. Bener. Itu kayak version kayak gitu deh, Beb. Harusnya kayak gitu. Jadi itu tadi guys sudah obrolan kita ya. Jadi ternyata ada juga 6 love language yang tapi belum ketok palu ya. Itu belum ketok palu gitu. Jadi kayak cuma buat insight baru aja sih buat kalian bahwa sebenarnya space ini sangat-sangat termasuk mereka pengennya sih dijadikan love language gitu. Karena menurut mereka ini the hardest love language untuk sekarang gitu. Gitu sih guys. Oke, nah kita lanjut. Ini udah tinggal terakhir sih. Jadi kemarin kalian juga udah sampaikan apa aja love language kalian. Jadi gue akan bersama Leo dan Mbak Sagi, Leo 2 dan Mbak Sagi akan ganti-gantian aja bacain apa aja love language kalian ya. Jadi kita bisa lihat nih kira-kira paling banyak apa sih love language yang ada gitu ya. Gue akan baca beberapa dulu. Jadi ada dari Livi. Hai Livi, gitu. Kalau Livi bilang kalau aku sih quality time. Itu dia adalah love language-nya ya. Kemudian ada dari Angga yang satu tuh quality time, kedua physical touch, ketiga adalah acts of service. Quality kayak gitu ya. Quality time. Anak-anak quality dia sekarang ya. Wow. Padahal lagi COVID. Iya, kalau lagi COVID gini susah ya. Terus COVID nyebar cepet. Kalian quality time. Canda COVID. Macam-macam loh. Canda quality. Canda quality. Parah. Selanjutnya ada dari Intan juga sama quality time. Thank you Intan udah jawab juga. Terus ada dari Ana, wah Ana nih agak panjang nih. Dia bilang gini, kalau semua gimana? Aku BM orangnya sis, katanya kayak gitu. Banyak mau ya. Nilai juga. Soalnya dia bilang ketika married itu udah complicated dan ada aja dramanya. Dia bilang. Bener tadi. Sedangkan kalau pacaran itu udah ketaker. Dia ngomong gitu. Selalu sama cara ngatasin masalahnya dan tinggal diulang terus aja. Tapi ternyata kalau married gak bisa loh dengan pola yang sama terus ternyata. Mungkin nanti akan nemukan jawabannya kalau sudah married kali ya. Iya. Mungkin karena ada human essence gitu. Sometimes we got bored. Ya bisa juga sih. Maksudnya kayak ya udahlah kita makannya martabak mulu walaupun gue suka martabak sih. Bisa juga Bisa sih. Tapi yang lain. Oke. Selanjutnya Leo 2 bacain nih 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Dari Patricia sampai Marceline. Patricia, Marceline, selesai. Kurang ajar. Patricia, oke ini Patricia. Oke, sorry. Untuk saudari Patricia, receiving gift karena aku matre dan word of affirmation karena aku suka digombalin. Matre dan digombalin ya. Kamu hebat, kamu bisa berdamai sama diri. Gak semua orang bisa. Gak semua orang bisa admit gitu ya. Misalnya aku matre, aku gak berani bilang aku matre. Good job. Dani, quality time. Jessica, quality time. Anak quality semua ya. Bener. Eric, physical touch and quality time. Oke. Quality time banyak banget ya. Banyak kok. Receiving gift sama word affirmation ada dari Patricia. Anissa, quality time. Dani, Jessica, Anissa sama quality time. Eric ditambah physical touch. Marceline, in order. Pertama, acts of service. Kedua, quality time. Ketiga, receiving gift. Keempat, physical touch. Kelima, words of affirmation. Acts of service ya.
sebenarnya next time kalau kita ngobrol-ngobrol love language lagi, kita ajak nih yang kayak gini, teman-teman Marcelin dan lain-lain. Yang acts of service. Maksudnya gitu. dia bisa ngasih point of view yang gak di Berbeda, Iya, yang anaknya action banget gitu Iya loh, sih, Beb. tindakan nomor 1. Kalau kita kan space. Pacaran tapi needs-nya space. Tahan, nggak Tahan. boleh julid, tahan. Tahan. Berarti aku Selanjutnya tadi di bawah Marcelin siapa tuh? Gabriela ya. Sampai habis aja, Beb. Gabriela tuh acts of service. Oh. Terus Hilda physical touch. Mm-mm. Devi words of affirmation. Carol acts of service. Ih banyak ya acts of service ternyata. Service juga banyak. Heeh. Oh anaknya harus action Beb. Gak bisa kayak mulut manis tuh nggak makan gitu. Tindakan. Heeh. Tami, acts of service Hmm. dan physical touch. Skornya sama tuh 2. Wow, menarik. Terus Alvina, quality time and physical touch. Tapi banyak juga orang quality time, orang physical touch, sama orang acts of service ya. Iya. Iya, tiga itu nggak sih? Tiga itu tuh kayak Kalau receiving gifts kayak masih 20% lah ya. Oh, menarik. Quality time. Menarik. Thank you guys semuanya yang sudah juga memberikan tanggapan ya untuk di episode kali ini. Semoga kalian gak bosan-bosan ya nanti kalau ada pertanyaan lain. Oke. Makasih ya udah komen kayak tadi. Gue tuh jadi berandai-andai gitu. Nggak mau sarkas ya, cuma gue pengen tahu sudut pandang kalian gitu. Why Yes. acts of service? Apalagi why- yang tadi sampai admit dia matre tuh. Aku salut loh, Ber. Terbaik kamu, Debak. She found her inner peace. That's the most important thing, man. Hebat. Hebat. Namaste. Nah, dari kalian apa ada yang mau ditambahkan lagi? Udah sih. Udah. Itu udah cepet ketempa lu aja deh. Yang space ya. Udah cukup. Tolong yang space langsung cepat kepak palu aja ya untuk dijadikan six Aduh. love language ya. Iya. Space station. Space station. But still space station. Space attention. Attention. Space station. Iya. Kalau ditanya, I want both. I want both. Oh iya sih. Kenapa harus cuma satu ya? I need both, man, but we cannot do it together. Bisa. Udah terjadi. Iya gak? Ini. Oke guys, thank you banget so much kalian udah mau datang ngobrol-ngobrol hari ini. Ada Leo 2 dan juga ada Mbak Saki hari ini. Thank you banget udah ngobrol-ngobrol love languages. Space station. Jangan sampai kapok-kapok ya kalau next time gue akan ajak-ajak kalian. Masih mereka nggak bisa membahas space station nih, masih gini banget. Ini kayaknya akan gue jadiin judul sih nanti. Space station, the six love language. Pada tanya, yo, Seru banget. seru banget kan? Parah. Clickbait langsung fix. Space station. New vocab kan? New Oke. Uh-huh. Oke guys, jadi itu obrolan gua hari ini dengan Mbak Sagi, dengan Leo 2 gitu ya. Thank you so much buat kebersamaan kita, buat kalian yang udah nonton sampai akhir video ini. Ingat guys untuk stay safe, stay healthy, dan kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silakan kalian berikan like, berikan komentar, dan juga share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa untuk subscribe di channel Izar Gizi ya guys. Mereka masih ngobrol, biarin aja. Mereka lagi pusing, gak apa-apa. So I see you guys on my next video, and dadah! Ciao guys! Ciao Bella. Space Station.